Pernah kepikiran gak sih? Gimana caranya sebuah negara bisa lepas dari jerat kemiskinan? Nah, salah satu jawaban yang paling sering jadi perdebatan itu soal perdagangan. Sebenarnya kuncinya itu apa? Apa kita harus buka pintu selebar-lebarnya buat dunia luar? Atau sebaliknya, kita justru harus ngelindungin industri-industri kita yang baru mau tumbuh? Yuk kita bedah bareng perdebatan sengit ini. Coba didengerin kata-kata dari pemenang Nobel Muhammad Yunus ini. Dia bilang, perdagangan global itu kayak jalan tol 100 lajur. Kelihatannya sih menjanjikan banget ya, bisa cepet, bisa nyambung kemana-mana. Tapi, kalau nggak ada aturannya, kalau dibiarin bebas gitu aja, ya negara-negara berkembang bisa-bisa keinjek sama truk-truk raksasa dari negara-negara super kuat. Nah, disinilah letak ketegangan utama dari globalisasi. Jadi, globalisasi ini tuh kayak koin dengan dua sisi. Di satu sisi, peluangnya luar biasa banget loh. Kita bisa lebih efisien, ilmu pengetahuan nyebar lebih cepat, dan tentunya pertumbuhan ekonomi bisa makin kencang. Tapi, di sisi lain, ada juga kekhawatiran yang serius. Ketimpanan bisa makin parah, lingkungan bisa rusak, dan yang paling ditakutin, negara-negara miskin malah makin ketinggalan. Benar-benar dua sisi dari mata uang yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Biar runut, kita akan bahas dulu ide yang paling klasik yang udah jadi kitab suci ekonomis selama berabad-abad, janji manis dari perdagangan bebas. Logikanya tuh, jujur aja, keren banget. Namanya keunggulan komparatif. Gampangnya gini, bahkan kalau ada satu negara yang jago bikin semuanya, semua pihak tetap bisa untung dari perdagangan. Caranya? Setiap negara fokus aja sama apa yang paling jago dia kerjain, secara relatif. Contohnya Jerman fokus bikin mobil, Kenya fokus nanam kopi. Terus mereka tukeran. Hasilnya, dua-duanya jadi lebih makmur. Simple kan? Jadi kalau kita ikutin model neoklasik ini, yang dijanjikan tuh wah bukan main. Perdagangan bakal jadi mesin pertumbuhan. Ketimpangan antara negara kaya dan miskin katanya bakal berkurang, karena upah di negara-negara yang banyak tenaga kerjanya jadi naik. Dan setiap negara seolah-olah dituntun ke jalan pembangunan yang paling pas buat mereka. Syaratnya cuma satu. Pemerintah jangan banyak ikut campur, biarin aja pasar bekerja. Nah, pertanyaannya kan gini, kalau teorinya semulus itu, kenapa realitanya buat banyak negara berkembang kok kayaknya terjal banget ya? Inilah yang akhirnya memunculkan argumen tandingan yang nggak kalah kuat. Nah, disinilah kritik paling pedasnya muncul. Ada yang namanya hipotesis Prebisch-Singer. Intinya, teori ini bilang kalau negara-negara berkembang itu kayak terjebak dalam permainan yang nggak adil. Kenapa? Karena mereka kebanyakan ekspor bahan mentah, kayak kopi, tembaga, karet, yang harganya cenderung gitu-gitu aja, bahkan turun. Sementara itu mereka harus impor barang jadi, kayak mesin atau mobil, yang harganya ya ampun, naik terus. Coba lihat angka ini. Ini bukan angka sembarangan. Selama abad ke-20, harga komoditas primer yang jadi andalan ekspor negara-negara miskin itu turun rata-rata 0,6% setiap tahun. Kedengarannya mungkin kecil ya, tapi coba bayangin, itu terjadi terus-menerus selama 100 tahun. Kalau diakumulasi, nilai kekayaan mereka itu terkikis habis-habisan. Nah, fakta inilah yang akhirnya bikin para ahli ekonomi pecah kongsi. Jadi ada dua kubu besar. Kubu pertama, para pesimis, yang ngelihat sistem ini udah cacat dari sananya, nggak adil. Terus ada kubu kedua, para optimis, yang tetap kukuh percaya kalau pasar bebas pada akhirnya bakal mengangkat semua orang. Perdebatan panas antara dua kubu inilah yang nentuin arah kebijakan perdagangan dunia selama puluhan tahun. Oke, karena banyak yang pesimis sama perdagangan bebas tadi, muncullah sebuah strategi balasan. Substitusi impor. Idenya gini, udah kita bangun tembok aja di sekeliling ekonomi kita. Dengan cara ngeblok barang-barang impor, harapannya industri-industri bayi di dalam negeri punya waktu buat napas, buat tumbuh jadi kuat, tanpa harus langsung berantem sama raksasa-raksasa dari luar negeri. Sayangnya, dalam prakteknya, strategi ini seringkali malah jadi bumerang. Kenapa? Pertama, industri yang dilindungi ini seringnya jadi manja, nggak pernah dewasa, dan tetap aja nggak efisien. Kedua, bukannya hemat devisa, negara malah harus impor lebih banyak mesin-mesin mahal buat ngejalanin pabrik-pabrik baru itu. Dan yang paling parah, kebijakan ini seringkali justru ngerugiin sektor pertanian, padahal disitulah sebagian besar rakyat cari makan. Oke, kegagalan tadi akhirnya memunculkan satu pertanyaan penting. Gimana kalau pilihannya itu bukan cuma antara buka-bukaan total atau tutup pintu rapat-rapat? Gimana kalau ada jalan ketiga? Jalan yang lebih cerdas dan strategis.
Nah, inilah yang disebut strategi industrialisasi. Ini tuh kayak jalan tengah. Jadi, pemerintah nggak cuma lepas tangan atau nutup diri. Sebaliknya, pemerintah justru ambil peran aktif jadi semacam sutradara. Tujuannya, mendorong ekspor secara strategis. Tapi bukan sembarang ekspor loh. Yang didorong itu adalah ekspor barang-barang yang makin lama, makin canggih, makin punya nilai tambah tinggi. Kutipan dari Hausman dan Rodrik ini keren banget. Kamu menjadi apa yang kamu ekspor. Coba dipikirin. Kalau sebuah negara bisanya cuma ekspor biji besi mentah, ya ekonominya bakal gitu-gitu aja. Tapi kalau negara itu mulai bisa bikin dan ekspor mobil, terus nanti ekspor microchip, wah, itu artinya dia secara fundamental udah mengubah seluruh kemampuan dan kemakmuran bangsanya. Terus gimana caranya? Apa pemerintah asal tunjuk aja? Oh, tentu enggak. Ini ada resepnya. Pertama, pemerintah identifikasi dulu sektor-sektor mana yang punya potensi ekspor paling menjanjikan. Kedua, kasih perlindungan, tapi sifatnya sementara dan selektif buat industri-industri baru itu. Ketiga, kasih insentif kayak kredit murah atau potongan pajak, tapi ada syaratnya, harus berhasil ekspor. Dan yang paling penting, yang keempat, harus ada kerjasama yang erat antara pemerintah dan pengusaha buat mecahin masalah bareng-bareng. Oke, teorinya kedengaran bagus. Tapi apa ini beneran berhasil di dunia nyata? Nah, buat jawab itu, kita nggak perlu jauh-jauh, cukup lihat aja bukti nyata yang luar biasa dari Korea Selatan dan Taiwan. Perubahan yang mereka alami itu gila, bener-bener luar biasa. Coba bayangin, di tahun 50-an, mereka itu negara agraris yang miskin banget. Cuma dalam beberapa dekade, mereka melesat jadi raksasa industri dan teknologi global. Ini jelas bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah buah dari sebuah strategi yang dirancang dengan sangat matang dan dieksekusi dengan disiplin. Korea Selatan itu nggak main-main. Mereka punya kotak perkakas kebijakan yang isinya lengkap banget. Mereka nggak cuma buka pasar gitu aja. Nilai tukar mata uang mereka diatur biar ekspornya lebih murah. Industri-industri penting dikasih kredit berbunga rendah. Pasar dalam negeri juga dilindungi, tapi secara selektif. Dan perusahaan-perusahaan mereka dikasih target ekspor yang super ambisius. Ini namanya benar-benar manajemen ekonomi yang proaktif. Dan hasilnya, lihat aja grafiknya. Tahun 1950, barang manufaktur itu cuma 6% dari total ekspor negara berkembang. Kecil banget kan? Lompat ke tahun 2000, angkanya jadi 64%. Dan siapa pelopornya? Ya para macan Asia ini. Mereka nunjukin ke seluruh dunia kalau sebuah negara itu bisa loh nulis ulang takdir ekonominya sendiri. Jadi, pada akhirnya, pelajaran terpentingnya apa? Ini bukan cerita soal pemerintah versus pasar, bukan. Kunci sukses Asia Timur seperti kata Colin Bradford ini adalah kemitraan. Adanya hubungan yang super erat dan saling mendukung antara pemerintah dan swasta, yang sama-sama punya tujuan dan komitmen buat membangun negara. Mereka kerja bareng. Nah, semua cerita tadi akhirnya membawa kita ke pertanyaan paling krusial buat zaman sekarang. Resep sukses yang dulu dipakai sama para macan Asia, apa masih bisa dipakai hari ini? Di dunia di mana ada Tiongkok yang jadi pabrik dunia dan aturan perdagangan global yang jauh lebih ketat? Ini pertanyaan besar. Dan jawaban dari pertanyaan ini jujur aja bakal menentukan nasib pembangunan global di masa depan.